Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nita Gustina Hartono, NIM 195211354. Di sini saya dari kelas MBS 5H Profesional. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep pengambilan keputusan dan manajemen size. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok. Menurut Salus Subaibu 4, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Jadi, dapat disimpulkan, pengambilan keputusan adalah suatu proses dalam memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang tersedia. Jenis-jenis pengambilan keputusan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen atas yang ada di dalam sebuah organisasi yang menyangkut perubahan lingkungan di dalam sebuah organisasi. Keputusan ini bersifat jangka panjang. Yang kedua yaitu keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti keuangan, teknik, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keputusan operasional. Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen size. Apa sih manajemen size itu? Manajemen size merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang banyak menggunakan analisis kuantitatif. Manajemen size juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Jenis teknik manajemen size itu terdiri dari 5 teknik. Yang pertama yaitu program linear matematik, yang kedua yaitu teknik probabilistik, yang ketiga yaitu teknik persediaan, yang keempat yaitu teknik jaringan, dan yang terakhir yaitu teknik linear dan non-linear lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen size. Langkah-langkah ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Kita harus mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Maksudnya gimana? Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Yang selanjutnya yaitu membuat permodelan. Ini maksudnya yaitu penyajiannya itu secara ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat yaitu menentukan solusi. Ini maksudnya itu kita harus dapat memecahkan masalah, bisa dilakukan dengan program linear, statistik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya. Yang kelima yaitu melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya suatu model manajemen size tidak kemungkinan mendapatkan solusi optimal, maka harus digunakan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Kalian juga harus tahu ya, apa sih kegunaan manajemen size itu? Kegunaannya itu yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Ini ada salah satu contoh yaitu suatu perusahaan beton memindahkan beton dari 3 pabrik menuju ke 3 lokasi konstruksi. Kapasitas penawaran dari 3 pabrik, permintaan dari 3 lokasi, dan pembiayaan transportasi per beton. Setelah kita solve dan melihat hasilnya, kita dapat menentukan berapa yang harus dikirim dan diterima berdasarkan tabel tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa